dengan analog ya, kalau dalam konteks pemikiran adalah kalau analog itu masih ada abu-abunya. Jadi kalau dari hitam ke putih itu ada abu-abunya. Kalau digital itu nggak ada. Digital itu diterima atau nggak diterima, begitu aja. Nah, teman-teman, satu berpikir digital, kedua bergaulah dengan mekanisme kerja konten digital. Kalau menurut saya, Mbak tanya itu ya, kalau saya kan kebetulan dicetak ini Mbak. Nah itu kita belum mendapat pembekalan yang apa ya, yang cukup untuk bagaimana nanti cara bersiaran di radio. Kalau di online sih kebetulan di KR sudah ada online. Nah itu di online sih kami tidak masalah kalau yang dari cetak. Ya kalau untuk online itu ada pemberitaannya. Mungkin kalau kita yang dari cetak yang biasa tulis panjang itu diminta untuk yang singkat-singkat semacam berita flash seperti itu cukup 4 alinea atau secukupnya. Tapi kalau yang khusus untuk radio itu yang kita belum mendapat pembekalan sama sekali. Padahal dari tuntutan perusahaan sendiri, kedepannya setiap reporter itu harus bisa laporan di radio, KR Radio dalam hal ini, terus juga nulis di online dan di cetak. Kalau di era konvergensi ini sebenarnya itu tidak ada hambatan. Kalau selama ini itu dalam pikiran orang lokal itu masih seperti itu, merasa ada anggapan sebenarnya karena mereka belum paham. Konvergensi media, baik itu media cetak, kemudian media online, kemudian media radio menjadi satu, itu banyak sekali kendalanya karena kapasitas atau profesionalitas teman-teman wartawan juga tidak sebegitunya profesional, artinya tidak semuanya menguasai. Dengan adanya penyatuan seperti ini, maka para wartawan ini harus dituntut bisa menulis untuk berita online, berita untuk koran, berita untuk naskah televisi. Ya sama juga dengan media-media yang lain kan, bahwa pada dasarnya tidak ada yang sempurna tentu. Sama juga dengan media online. Kalau saya lihat memang saya nggak mengamati secara keseluruhan, tapi paling tidak kan saya ada beberapa media online yang selama ini saya ikut yang kuat. Nah, saya lihat ada beberapa hal yang masih belum optimal. Apalagi sekarang Dewan Pers kan sudah membuat standar tentang kode etik pemberitaan media cyber. Saya pikir itu bisa jadi rujukan dan bisa jadi pemacu bagi teman-teman untuk bagaimana terus meningkatkan itu. Oleh sebab itu, kalau masih ada kekurangan, lebih pada bagaimana mengasah, kemudian melatih dan kemudian terus memantau kualitas itu. Terutama yang kita harapkan adalah respon dari publik, karena dengan respon dari publik maka kemudian yang namanya peningkatan kualitas itu akan terus terjadi.